Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini menarik ya, ternyata para pendukung-pendukung Jokowi sudah menemukan fakta bagaimana soal dokumen-dokumen yang kemudian diduga ya dipalsukan ya oleh Rismon soal kematian. Wih. Ternyata Ahmad Huzanuddin sudah membongkar ketika ditekan, ketika diungkit soal ijazah palsu, maka kemudian Rismon ini nampaknya gemetaran, ketakutan dan sebagainya. Ada apa? Kalau memang asli tunjukkan dong kepada publik begitu kan. Dan Huzanuddin bercerita begitu, sudah mulai takut ya. Kalau sudah ijazahnya palsu, ya berkumpul dengan orang yang punya ijazah palsu. Kabarnya begitu. Tapi ini menarik begitu kan. Saya kutip ya dari Opung Parbela begitu, dari pendukung-pendukung Jokowi begitu kan ya, yang terus mencari fakta-fakta bagaimana soal soal data-data yang soal pemalsuan, ijazah pemalsuan dan sebagainya. Tapi kita lihat saja apakah benar seperti itu. Coba kita tonton begitu kan. Ini sebenarnya menarik begitu ya. Kematian Rismon itu masih dugaan. Tapi sekarang katanya ini sudah hampir bisa dipastikan. Ada seseorang yang menjamin kepastian daripada surat kematian Rismon. Siapakah beliau? Beliau adalah Roni Teguh yang pernah juga menjadi siswa di Universitas Jepang. Mari kita dengarkan. Dan soal surat kematian itu dengar-dengar udah mulai disidik juga sama kepolisian. Dari awal kan kita sudah dapatkan itu. Berarti benar itu ya, bukan Ya, diduga benar, diduga kuat benar. bukan diduga lagi. Wah, ini bahaya ini Rismon. Bukan diduga lagi. Gitu kan? Ya, salah satunya begitu kan. Itu sudah diungkapkan loh begitu. Artinya apa? Artinya apakah ini benar, apakah bukan diduga lagi, atau memang benar bahwa Rismon tidak punya ijazah? Atau bagaimana soal kematian itu begitu kan? Ini kabarnya, ya kabarnya pendukung-pendukung Jokowi kabarnya lagi terbang ke Jepang untuk menelusuri bagaimana soal dugaan-dugaan yang kemudian muncul itu begitu kan. Kalau memang ini benar-benar terjadi, maka Rismon akan semakin kelimpungan begitu kan, akan semakin ketakutan di situ begitu. Karena kenapa? Karena kita lihat saja realitasnya bahwa sejak awal memang Rismon ini kuar-kuarnya sangat luar biasa kepada Jokowi. Bahkan ada bukunya. Apakah Rismon nanti akan ada buku kedua kalinya untuk membantah soal itu begitu? Ini ngeri-ngeri sedap, Bos. Ini ngeri-ngeri sedap. Pada akhirnya terbongkar juga begitu kan ya. Pada akhirnya satu persatu dia terbongkar begitu. Ini ngeri-ngeri sedap ya. Wajar ya, Rismon sudah mulai agak ketakutan ya, terus kemudian takut dibidik oleh KPK, oleh polisi dan sebagainya begitu kan. Ini menandakan bahwa pendukung-pendukung Jokowi ini apakah ini sudah memiliki bukti atau tidak begitu kan. Tapi ini ngeri-ngeri sedap begitu kan ya. Ahli digital juga forensik begitu kan ya, Roni Teguh juga membongkar dugaan kepalsuan akademik Rismon Sianipar. Dan pada akhirnya saling bongkar ini mana yang benar justru begitu kan. Jadi saya kira Rismon kalau tidak punya ijazah itu begitu kan, tidak bisa dikatakan ahli pada akhirnya. Apalagi DDO begitu. Ya nggak tahu apakah ini Rismon DDO atau berhenti atau bagaimana begitu. Tapi yang jelas banyak muncul narasi-narasi di berbagai media sosial, terutama ahli forensik dari pendukung Jokowi begitu kan, yang mengungkapkan soal ijazahnya dan bahkan soal kematiannya. Aduh, Rismon ini ngeri-ngeri sedap. Coba kita tonton ya. Kejadiannya itu waktu email pengecekan akademik yang kita lakukan, itu membuka tabir 15 tahun ini. Bahwa ternyata informasinya orangnya masih ada. Masih hidup. Ya, sementara dokumennya di sana sudah di close bahwa orangnya sudah meninggal. Seperti itu yang
kira-kira yang Jadi waktu diinvestigasi, ditelusuri jejaknya di Yamaguchi itu agak kesulitan tadinya karena orangnya udah meninggal gitu. betul. Jadi dugaan saya karena dia ada seseorang siapakah yang mengirimkannya ini ke Yamaguchi. Nah, pertama yang menerima itu kan profesornya. Karena profesor itu yang bertanggung jawab atas baik proses belajar hidup dan sebagainya itu dia yang belajar. Termasuk sepeda kita juga kita mengurus berbagai macam harus rekomendasi senseinya kita. Sensei ya. Ya, senseinya kita, profesornya kita tuh. Bahkan kalau kita ada kejadian apapun yang ditelepon polisi itu senseinya. Jadi tidak ada urusan dengan universitas, senseinya. Nanti senseinya yang akan tanya ada masalah apa. Nah, kira-kira kalau dia mengirimkan surat ke bagian akademik di universitas, terutama fakultas engineeringnya, itu diterimalah oleh senseinya. Profesor. Senseinya langsung putuskan bahwa karena kalau dia sudah meninggal ya tidak bisa ujian, dia tidak bisa ujian. Oke. Dan tahun 2025 ketika kasus isu dugaan ijazah Pak Jokowi itu meledak, Ya, profesornya kaget lagi. Ternyata profesornya sudah pensiun. Tahun 2009 itu sudah 2009 atau 2010 dia pensiun dari Yamaguchi, dia pindah ke universitas swasta di sana. Ya. Terakhir kita ada ketemu emailnya, tapi ternyata di email tidak dijawab lagi. Berarti dia artinya dia sudah pensiun. Oke. Dia. Nah, itu kan salah satunya begitu. Ngeri-ngeri sedap, Bos. Ya. Jadi artinya apa? Artinya kalau sudah ada nuansa-nuansa surat kematian misalnya begitu kan ya. Ini justru orang yang mengajar Rismon begitu kan ya. Justru kaget begitu. Wah, kok Rismon kok muncul lagi begitu kan ya. Kabarnya sudah sudah ada surat ini, surat itu, surat kematian dan sebagainya begitu. Ini benar cerita enggak seperti itu? Semoga saja diklarifikasi oleh Rismon begitu. Ngeri-ngeri sedap, Bos. Dan bahwa sekarang ini tekanan-tekanan Rismon ini semakin merajalela begitu kan ya, semakin menunjukkan bahwa Rismon tidak punya kekuatan apa-apa pada akhirnya begitu. Kenapa? Karena kita lihat saja justru apa yang kemudian disampaikan oleh Ozanuddin itu ngeri-ngeri sedap begitu kan ya. Dia mengatakan ijazah palsu kumpulkan dengan ijazah palsu. Ya, Rismon Syahniper sudah mulai bergetar. Artinya ada kejanggalan dengan ijazahnya. Kabarnya begitu kan. Itu sudah diungkapkan oleh Ahmad Husanuddin. Justru Jokowi tertawa ini, Bos. Ya. Aduh, ini gimana begitu? Saya sudah baca bukunya begitu, tapi tidak sampai begitu kan ya, tidak sampai ke kesimpulan begitu. Tapi menandakan hal-hal seperti ini sangat memalukan sekali Rismon ini. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena kita lihat saja sejak awal penelitian itu dianggap ilmiah, penemuan secara forensik begitu kan. Dan saya percaya karena dianggap diteliti oleh secara ahli forensik. Karena ahli forensik itu tidak bisa dibohongi, kawan, ya. Tapi kenyataannya sekarang penelitiannya terbaru, ya ada penelitian terbaru, tapi menunjukkan bahwa Rismon begitu kan, ya Rismon apakah dengan adanya penelitian yang baru menunjukkan ijazah Jokowi asli, lalu membantah buku yang lama. Orang kan menjadi secara akademisi begitu kan, ya. Orang itu diambang kebingungan. Bukunya menceritakan soal dugaan ijazah palsu Jokowi begitu kan. Terus kemudian penelitian yang kedua bukunya soal bagaimana ijazah Jokowi asli. Ini kan seolah-olah membantah yang pertama. Artinya apa? Artinya konsep keilmuan secara akademisi itu tidak konsisten secara penelitian. Kalau memang data secara kuantitatif begitu kan ya, yang dihasilkan oleh yang menghasilkan data empiris di situ hasil dari olahan forensik, maka kemudian penelitian ini sudah ilmiah sebenarnya. Tapi kalau sudah dibantah di orangnya bahwa ini adalah ada kesalahan besar, berarti itu adalah cacat ya dalam segi penelitian. Maka kemudian apa yang terjadi sekarang? Rismon, ngeri-ngeri sedap, Bos. Ketakutan yang sangat luar biasa. Kita buktikan aja siapa yang akan mendukung Rismon kalau Rismon masuk penjara.
Misalnya begitu kan. Siapa yang akan mendukung Rismon kalau Rismon masuk penjara? Ya kita lihat saja begitu kan. Ya kecuali dari pendukung-pendukung Jokowi begitu. Makanya semoga saja Rismon melaporkan Roy Suryo. Biar apa? Biar Roy Suryo akan melaporkan Rismon. Biar saling melaporkan ini, Bos. Ngeri. Sudah. Coba kita baca ya, dengarkan ini. Terbaca ketika Rismon dilaporkan dengan kasus ijazah S2 dan S3-nya. Dan saya lihat memang tonggaknya, titik kulminasinya adalah ketika Rismon dilaporkan dengan kasus ijazahnya. Disitulah saya melihat ini kawan ini gentar. Dan memang kalau kegentaran itu muncul dari apa? Adanya kesalahan. Nah, dugaan kami memang ada masalah dan karena itulah maka sangat bijak ungkapan dari orang yang bisa menyatakan bahwa pada akhirnya orang akan ngumpul dengan orang yang sekolah. Ya ijazah palsu kumpulnya dengan ijazah palsu lah kira-kira begitu. Jadi nggak mungkin bisa bertahan dengan ijazah yang asli begitu. Nah, itulah ya ungkapan dari Ahmad Zainuddin. Ngeri sedap masih. coba ini baca komentar-komentar netizen itu. Komentar netizennya negatif semua begitu kan. Ya, saya merinding membacanya itu. Saya merinding membacanya begitu. Coba kita baca ya. Ini salah satu komentar dari netizen. Rismon omon-omon ya. Ini akan menjadi saksi yang memberatkan Roy Suryo dan Dr. Tifa. Tapi mending visa saja biar perjuangan Troya ini bisa semakin ringan karena sudah tidak ada penyusup dan pengkhianat lagi. Ini salah satu komentar netizen. Banyak sekali pro dan kontra begitu kan ya. Artinya apa? Artinya Rismon dianggap blunder begitu kan ya, membelot ke pengkhianat ya di ujung tanduk. Ini salah satu komentar dari netizen begitu. Banyak sekali komentar-komentar dari netizen ya. Artinya ya komentar negatif itu banyak sekali begitu. Tapi kita lihat saja, baca ini komentarnya begitu kan. Artinya orang-orang tidak akan lupa terhadap perjuangan Rismon di mana orang-orang sudah keluar-keluar percaya terhadap penelitian Rismon secara forensik dan sebagainya. Tapi sekarang malah justru begitu kan ya, mengajukan restoratif justice. Ya ada perdamaian dan Jokowi sudah memaafkan itu begitu kan ya. Ini kan logikanya gimana begitu, dan pada akhirnya orang-orang akan melihat bahwa Rismon ini tidak konsisten secara akademisi begitu kan ya. Ini ada yang mengatakan peneliti bertaubat. Ini salah satu komentar dari netizen. Banyak sekali pro dan kontra begitu. Saya malah yakin begitu kan ya. Apakah itu dugaannya ijazah palsu? Ya kalau memang asli ngapain repot-repot ya tarik lawan sana sini dijadikan satu kubu. Ini banyak sekali komentar-komentar netizen begitu kan. Jadi persepsi publik banyak yang kemudian berspekulasi begitu kan ya. Orang ijazah S2 S3-nya diduga palsu, maka buku dan hasil penelitiannya juga palsu dong. Kalau cuma percuma begitu. Kalau sudahlah Bang ya. Percuma Bang ngebacot lagi ya sekarang nggak ada yang percaya. Ini salah satu komentar netizen. Ya pada akhirnya komentar netizen ngeri-ngeri sedap gitu. Saya di sana bully, di sana kritik begitu. Dampak negatifnya sangat luar biasa. Jadi saya kira ya hal-hal yang kemudian kita lihat hari ini, apa yang kemudian disampaikan Roy Suryo juga begitu kan ya, dia sudah membongkar sebenarnya begitu kan. Itu bersama Rismon pada waktu itu begitu. Tapi apalah daya begitu kan ya. Ini salah satu faktor bahwa Rismon sudah dikasih Farsel saja. Oi, sudah memuji sana sini. Ngeri-ngeri sedap ya, ngeri-ngeri sedap. Jadi artinya apa? Artinya saya kira bahwa penelitian Rismon sudah tidak konsisten begitu kan ya dengan penelitian yang ditemukan begitu. Artinya dia hanya mungkin ya ketakutan dengan soal dokumen-dokumen yang dianggap diduga memalsukan itu begitu kan ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.